Salam alat berat, kita jumpa lagi. Jadi di konten kali ini kita akan ngebahas sebuah problem. Ini sudah selesai teman-teman ya. Videonya tadi sudah dari awal sudah saya sampaikan problemnya unit eskavator rata-rata di PC200 teman-teman itu mengalami problem pertama asap buang. Asap buang ya, asap knalpot itu berwarna putih atau putih kehitam-hitaman. Yang selanjutnya adalah engine noise teman-teman ya. Bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara perbaikannya, bagaimana agar problemnya ini tidak terulang kembali atau tidak terjadi di unit yang lain teman-teman. Jadi saya akan sampaikan sampai ke RCPS-nya. Root cause problem solving atau ke akar masalah utamanya apa gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang di Instagram ya, itu karena mungkin terbatas oleh durasi, nanti video fullnya teman-teman bisa tonton di YouTube The Mechanic HE ya, kita publik. Jadi kalau di Instagram udah publik, saya pastikan di YouTube juga udah saya publik videonya, karena ini akan panjang ya. Jadi metode kita ya metode diskusi aja. Di sini saya tidak akan mendikte ya atau ngajarin teman-teman, enggak lah. Saya yakin teman-teman juga udah paham, teman-teman udah lebih senior dari saya. Mungkin karena faktor lupa ya, karena itu manusia itu diberikan dua kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama adalah lupa, ada lupa tuh. Yang kedua adalah tidak ingat ya. Sama aja, lupa semua tidak ingat ya, sama aja ya. Di beberapa bulan terakhir ini, mungkin 3 atau 4 bulanan lah, saya saya menerima berbagai macam problem. Salah satunya itu ya, masalah exhaust gasnya problem. Itu dari YouTube, komentar YouTube, Instagram, ataupun membership saya di WA ya. Jadi cuma gini, di beberapa kondisi ya seperti di Instagram, saya minta data-datanya, minimal video problem itu nggak pernah dikirimkan. Di Instagram, di WA juga begitu ya. Ada beberapa banyak itu, saya bilang, Pak, kirimkan foto problem. Ya, ada yang mengirimkan, terima kasih 2 orang tuh mengirimkan problem. Jadi kita bisa ngebahas ya teman-teman, ngebahas bagaimana men-sharekan ya. Walaupun teman-teman ada beberapa orang yang kurang setuju ya. Apalagi di membership, Bang, jangan di-sharekan dong katanya. Ini kita aja yang tahu. Kalau nanti semua tahu bagaimana kan gitu kan. Ya kalau semua orang tahu ya bagi saya lebih baik gitu kan teman-teman. Jangan takut lah, rezeki udah ada yang ngatur gitu ya. Jangan takut teman-teman gitu. Singkat saya jelaskan ya kenapa itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi karena di ruang bakar, nah ini terjadi yang namanya pembakaran tidak sempurna teman-teman ya. Pembakaran tidak sempurna itu kan bisa diakibatkan pertama mungkin karena berkurangnya udara, pasokan udara berkurang, atau yang kedua berlebihan, fuelnya berlebihan, atau bahkan timingnya juga problem ya. Nah, yang problem ini itu kebanyakan adalah tidak ada timingnya ya. Jadi injektor itu tidak ada ngekatnya, tidak putusnya. Jadi dia nyemprot terus teman-teman ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Langkah pertama kalau mengalami problem seperti itu, ketika teman-teman sebagai operator, ingat sebagai operator, langkah pertama adalah matikan engine sesegera mungkin, langsung matikan. Setelah matikan engine, baru laporkan ke pengawas, laporkan ke mekanik. Dah itu ya. Jadi jangan beresiko lah teman-teman. Dari atas tebing, diturunkan gitu, jangan. Kalau teman-teman ada mekanik, ada pengawas, matikan di atas, walaupun masih lagi di atas gitu. Laporkan. Nah, nanti yang memutuskan itu bisa bergerak ke tempat aman, safe area di bawah atau gimana adalah pihak mekanik atau pihak dari supervisor ya Pak. Jadi Bapak sebagai operator, saya harapkan jangan ya nanti malah apa ya, malah Bapak yang disalahkan gitu. Saya nggak mau seperti itu. Pak, udah tahu di atas itu asapnya begitu, kok Bapak turunkan? Ya harusnya kan dicek mekanik dulu. Nah begitu ya. Jadi untuk operator sekali lagi seperti itu. Yang kedua untuk mekanik. Nah, kita datang nih mekanik ujuk-ujuk. Bagaimana sih caranya, penanganannya, perbaikannya ya? Langkah pertama adalah saya disclaimer dulu ya. Saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili perusahaan manapun, teman. Dan yang kedua, bahwa ketika problem ini pastikan pertama bahwa unit ini atau engine-nya ini bukan ex overhaul. Ya, karena ada 3 orang tuh, Pak habis overhaul kok begini? Ya, saya bilang turunkan lagi engine-nya, saya bilang gitu kan. Lo gimana? Ya turunkan engine-nya lah, itu ya. Bukan ex overhaul. Kalau udah teman-teman overhaul kemudian pasang problem ya beda lagi ceritanya ya. Itu yang kedua, ini itu tidak ada problem engine oil pressure ya teman-teman. Misalkan ada engine oil pressure ya itu berbeda lagi kasusnya gitu. Karena misalkan kalau misalkan ada muncul engine oil pressure ya teman-teman hidupkan, start, tes bagaimana ya, engine oil pressure-nya aja udah drop misalkan, bisa kemana-mana problemnya teman-teman ya, bisa lebih fatal lagi maksud saya.
kita datang, tenang, santai aja, jangan takut terhadap trouble itu. Trouble itu tidak akan mengakibatkan problem yang luas ya, selama kita penanganannya betul ya teman-teman. Oke, yang pertama lakukan P2H teman-teman. P2H jangan dihidupkan dulu, P2H aja. Pastikan tidak ada kebocoran oli baik di sisi atas engine, samping kiri kanan, ataupun di bawah. Tidak ada kebocoran. Atau misalnya, oh ternyata bloknya udah ada jendela bang, udah repot kalau itu ya teman-teman. Dok jedak gitu kan, itu beda lagi ceritanya. Makanya kita lakukan P2H. Kemudian teman-teman cek minimal kalau oli itu, saya tambahkan lebih detail ya. Biasanya kan level ketinggian, warnanya ada kontaminasi dengan air enggak. Nah yang ketiga adalah temperatur. Temperatur ini teman-teman pegang aja di dipsticknya, panas enggak. Kalau dia tidak panas, sementara informasi operator baru dimatikan 30 menit yang lalu, dia dingin, nah berarti olinya tidak bersirkulasi ke atas ya, tidak bersirkulasi ke atas, artinya di bawah, berarti engine oil pressure-nya bermasalah ini ya. Hati-hati teman-teman ya, ini untuk teman-teman yang bukan bekerja di PT itu gitu. Karena saya dulu pernah 2 kali mengalami hal yang sama ya. Ini informasinya engine-nya mati mendadak, terus tidak bisa disetar. Saya datang waktu itu, ternyata kondisi olinya masih dingin teman-teman, jadi tidak ada pergerakan, ditambah olinya masih bening. Padahal udah hampir 300 jam ya, harusnya kan warna hitam gitu kan. Ya ternyata ada sesuatu hal di balik itulah gitu. Setelah P2H teman-teman cek tidak ada masalah, langkah selanjutnya adalah teman-teman ke kabin, on kan unit. Ingat on kan, jangan di start, on. Cek error kodenya ya, error kode mechanical dan error kode electrical. Cek, pastikan tidak ada problem atau error yang muncul. Pertama engine oil pressure, kemudian engine oil level, kemudian error overheat ya, engine overheat misalnya tidak ada. Selanjutnya tidak ada problem yang berhubungan dengan putaran yang tidak sama, mismatch NE atau G sensornya ya, tidak sama gitu. Oke bang, errornya tidak ada yang aktif, ada tapi error yang tidak berhubungan, misalnya adanya errornya wiper, error terus WIP, error WIP ya, water in fuel nggak ada. Nah langkah selanjutnya setelah pencek sampean clear, hapus errornya yang electrical ya. Cek sistem udara atau air system. Ingat, cek ini engine belum hidup ya, masih engine mati, cek sistem udara. Sistem udara itu kalau di Komatsu itu ada 2, ada disebut dengan intake system, ada disebut dengan exhaust. Perhatikan ini lebih detail lagi ya, karena kebanyakan orang menganggap bahwa sistem udara itu intake aja. Enggak, exhaust itu sistem udara Pak, sampai keluar dari knalpot itu sistem udara kan itu. Jadi kalau detailnya teman-teman cek, pertama free cleaner, pastikan free cleaner tidak buntu, tidak tersumbat oleh kotoran, oleh majun, oleh plastik, atau dulu kalau PS45 tuh pernah ketutupan lalat tuh tutup. Cuma dia permasalahan kalau di rally langsung hitam gitu kan, jadi udaranya berkurang gitu teman-teman. Free cleaner pastikan tidak buntu, filter udara juga pastikan inner dan outernya tidak buntu. Selanjutnya turbocas, perhatikan sisi turbocas yang intake ya, itu tidak ada oli, dan cek juga pergerakan end play-nya ya, jangan sampai end play-nya terlalu besar atau oblak bahasanya. Kemudian Anda cek outer cooler-nya tidak buntu, kemudian setelah outer cooler Anda cek intake manifold. Intake manifold itu adalah yang nanti akan masuk ke ruang bakar, itu kan intake manifold. Nah, sebelumnya itu ada heater, atau bahasa kita ya heater ya, pemanas udara kan, heater itu, relay heater lah bahasanya, atau air heater. Nah dulu pernah kejadian juga tuh, kondisinya asapnya gas buangnya berwarna hitam, sampai bunyi. Setelah ditelusuri ternyata ada majun Pak. Jadi di dalam intake heaternya dia itu ada majun, ada kain lap lah. Dia bilang kenapa bisa masuk bang? Nggak tahu juga ya, karena orang banyak sih bang, ganti siang malam ya bisa jadi seperti ini gitu. Ya itu ya teman-teman, pastikan lancar sampai ke exhaust gasnya ya. Jadi minimal antara pipa, nanti exhaust itu kan ada turbocas, kemudian ke exhaust itu kan ada pipa tuh, pipa manifold, pastikan tidak ada bocor oli lah, tidak ada kebocoran oli di situ teman-teman ya. Jadi ya tidak ada kebocoran oli kan gitu. Oke, air sistemnya bagus, kita cek. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman hidupkan engine. Posisinya low idle. Ingat, tidak ada error engine oil pressure. Nah di sini pastikan, saran saya agar lebih detail lagi teman-teman ukur lah engine oil pressure-nya menggunakan pressure gauge. Ingat, menggunakan pressure gauge manual ya. Terkadang kalau di beberapa tempat yang sangat-sangat ahli gitu, di si engine oil pressure-nya itu sensornya itu
kadang macet ya teman-teman, macetnya macet close gitu ya. Jadi begitu di start tuh ya tekanan walaupun tidak ada, dia tidak ya macet lah engine oil sensor gitu. Ya jadi ukur lah, atau minimal teman-teman kalau kondisi seperti itu, saya tidak ada punya pressure gauge bang, jangan pressure gauge bang, kita mah apometer aja nggak ada kan gitu kan. Yang minimal buka tutup ya, tutup dari rocker arm atau palep itu kan tutupnya tuh, buka ya teman-teman, nanti setar pada saat hidup pastikan dari ujung palep intake sama exhaust palep itu keluar oli ya. Perhatikan satu-satu betul ya, silinder 1 2 3 4. Oke, keluar oli lah. Jadi tidak ada masalah, karena jangan sampai engine oil pressure-nya bermasalah, teman-teman hidupkan ya nanti bisa macet. Ya, macet itu salah penanganan. Setelah teman-teman hidupkan, langkah pertama setelah engine hidup, low idle ya, dengan asap begitu. Wah, Pak, asapnya ini suaranya begini, jangan takut. Kalau asap seperti itu terjadi di ruang bakar, jangan takut teman-teman. Kenapa? Karena ruang bakar itu memang didesain untuk tahan panas, tahan tekanan. Jadi jangan takut teman-teman. Ya, karena kita sebagai mekanik ya harus memeriksa. Karena dulu ada dua orang gitu Pak. Di-cut saya bilang, di-cutnya buru-buru gitu. Wah Bang, saya panik takut gimana dengan engine-nya. Enggak lah saya bilang. Yang penting itu engine oil pressure-nya tidak bagus, olinya bagus, saya bilang tidak ada kebocoran, tidak ada error ya. Aman, karena sekali lagi di dalam pembakaran memang didesain untuk tahan panas, tahan tekanan. Suara itu ya slow aja, jangan terburu-buru ya. Jadi nge-cut injektornya itu buru-buru dia tok di bagaimana. Oke, jadi betul ya, setelah teman-teman hidupkan, lakukan langkah cut injektor di motor panel dengan detail. Ingat dengan detail ya. Jadi untuk meng-cut injektor sebenarnya kan untuk mematikan injektor ya, mengetahui apakah injektor dimatikan itu nanti ada perubahan nggak? Perubahan suara, perubahan gasnya, gas buangnya apakah berubah menjadi transparan atau minimal dari asapnya yang banyak tiba-tiba berkurang. Nah itu salah satu indikasi teman-teman ya, kita akan meng-cut injektor. Injektor di-cut bisa lebih dari satu teman-teman, maksimal kalau nggak salah 3 atau 4, kayaknya 3 deh ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan teman-teman jangan cuma cut 1 kemudian hidupkan lagi 1, cut 2, hidupkan lagi 2, cut 3, nomor 3 maksudnya ya, dihidupkan lagi, cut nomor 4, dihidupkan lagi. Nah kayak gini nih, contoh kayak gini ya. Itu buru-buru banget itu, slow aja, santai gitu, jangan buru-buru. Gimana hasilnya kan ada waktu juga, jeda kan, liatin dulu, deng ya minimal 10 detik 15 detik kan. Oh nggak ada perubahan, matikan, udah gitu ya. Kalau satu kemudian ada double ya, 1 2 matikan bersamaan, ada perubahan nggak? 1 2 oke, 1 3 1 4 begitu, 2 2 itu ya teman-teman, dengan detail sampai ke 3 silinder berbarengan, acak yang mana. Nah kalau misalkan tidak ada perubahan sama sekali, Bang udah kami cut injektor sesuai arahan Abang, detail dengan sampai 3 silinder kita matikan, acak ya. Acak itu misalnya 1 2 3 2 3 4 3 4 5 kayak gitu ya, 6 5 4 acak-acakan gitu di cutnya, tidak ada perubahan Bang. Ya berarti saya pastikan itu kemungkinan injektor. Loh kok bisa Bang? Nah langkah selanjutnya, nah ini ya, langkah selanjutnya setelah teman-teman lakukan cut injektor tapi tidak ada perubahan sama sekali, nah kita langkah selanjutnya adalah ngopi ya teman-teman. Ngopi dulu. Yang keberapa tadi lupa gue ya. Pokoknya setelah cut injektor tidak ada perubahan, langkah selanjutnya adalah teman-teman gunakan metode yang namanya no injection cranking. Di monitor panel itu ada yang namanya menu, khusus menu itu namanya no injection atau no cranking kalau nggak salah. Nah itu kita gunakan fitur itu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu fitur itu apa, kegunaan apa, bagaimana cara mengaktifkan atau mengoperasikan fitur no injection atau no cranking itu, simak videonya di sini ya. Atau di YouTube saya, silahkan teman-teman cari. Kalau sudah saya bikin ya, kalau belum saya bikin ya mohon maaf. Tapi insya Allah saya usahakan saya bikinkan lah. Karena ini wajib diketahui oleh operator, wajib diketahui oleh mekanik teman-teman ya. Ada berbagai macam fungsi lah ini teman-teman ya. Nanti saya jelaskan di video itu biar nggak terlalu lama di video ininya.
Di no injection, perhatikan pada saat Anda cranking dan di no injection itu lakukan juga beberapa tahap ya, jangan cuma satu kali gitu maksudnya. Jadi di start, jadi dengan menu injection, sorry saya ralat sedikit ya, dengan menu injection teman-teman start itu mesin tidak akan hidup. Karena apa? Karena kita sengaja mematikan power yang akan mau ke tiap injektor tuh kita matikan, sengaja kita matikan ya, dengan cara menekan tadi, mengaktifkan menu no injection tersebut, klik. Nah, tidak. Jadi start aja. Startnya jangan cuma sedetik, matikan. Jangan begitu. Panjang. Ya. Kalau baterai sistemnya bagus, saya dulu pernah sampai lebih dari 15 kali ya, karena waktu itu mau ngukur kompresi kan. Satu silinder itu 2 kali, 6 berarti 12 kali. 12 kali saya start dan jangka waktu saat start itu lebih dari 5 detik. 5 detik lah ya. 1 2 3 4 5 detik lah gitu ya. Untuk kompresi itu aman. Jadi begitu semua dipasang kembali, dihidupkan, baterai masih bisa memutar starting motor, engine masih bisa hidup ya. Bang, kalau baterainya drop gimana bang? Ya Anda jumper lah ya. Anda jumper bang, wah kita nggak ada jumper bang, segala macam. Wah repot juga ini. Kayaknya banyak masalah gitu. Ya, jadi jangan khawatir baterainya drop selama baterainya bagus. Saya 10 kali 12 kali waktu itu start juga aman ya, waktu mau mengukur tekanan kompresi itu. Langkah ke-1 biarkan ya. Jadi kita memastikan semua injektor kita matikan. Kalau semua injektor kita matikan, berarti pada start tidak ada penyemprotan kan. Jadi kalau lebih dari 3 kali teman-teman, itu berarti kan sisa yang dari sebelumnya kita hidupkan kan udah habis keluar tuh. Udah habis keluar ya, karena kedorong piston atau sub turbo gitu kan. Nah pada saat langkah ketiga atau keempat teman-teman masih aja keluar asapnya sama, ingat asapnya masih keluar sama bang, ya itu udah injektor udah. Loh kan bang udah dimatikan bang, harusnya kan tidak ada penyemprotan, harusnya memang tidak ada. Tapi ini permasalahannya adalah injektornya macet, entah solenoidnya entah pelanjernya itu macet terbuka. Ingat jam open terbuka. Jadi selama engine itu berputar, maka injektor itu nyemprot terus menerus nyemprot. Ya, bahasa umumnya sebenarnya ini timingnya meleset pak. Tapi bukan karena timing pompanya bukan, tapi karena sekali lagi injektornya tidak ada cut in cut off. Ya, oke singkat untuk teman-teman biar paham bahwa di silinder ya, di 4 langkah itu ada kan langkah intake, langkah isap, piston bergerak ke bawah tuh ngisap. Kemudian ke atas kompresi baru ke bawah power, ke bawah lagi baru dari bawah ke atas lagi exhaust kan, seperti itu terus menerus. Nah injektor itu menyemprot hanya pada saat BTDC, before top dead center, pada saat langkah kompresi. Jadi pada saat langkah kompresi ke atas set ya, langkah kompresi di atas ini. Nah dia sebelum mentok ke atas, sorry ini suaranya nggak, aduh masih ngerekam gak ya? Oke, langkah ke atas dia nyemprot, nyemprot kan, meledaklah, langkah power ke bawah. Nah saat langkah power ini injektor sudah tidak nyemprot lagi, yaitu dengan cara memainkan voltage-nya. Voltage-nya dimainkan sama controller nanti. Ada timingnya lah kan sampai 6 tuh. Nah yang terjadi dengan problem itu ketika teman-teman cranking tidak ada perubahan, tetap keluar gasnya berwarna putih seperti itu di cranking loh ya. Berarti apa? Ini udah macet. Jadi pada saat langkah intake, langkah intake, langkah kompresi, langkah power, langkah exhaust, nyemprot terus, nyemprot terus, tidak ada jeda dia. Nah itu yang terjadi. Kalau teman-teman di generasi 7 yang masih FIP ini timingnya meleset. Asap putih udah pasti timing meleset nih. Tanya ke senior, ke guru-guru sampean yang di lokasi ya. Timingnya tuh meleset tuh, injectionnya meleset. Jadi asapnya berwarna putih, susah hidup. Sekalinya hidup berwarna putih teman-teman. Engine-nya pasti noise tidak normal, itu timing meleset. Kalau ini ada memang seperti itu ya. Jadi langkah selanjutnya kalau kondisi seperti itu teman-teman, dimana sekali lagi di cranking tidak ada perubahan, tetap berwarna putih aja keluar, padahal engine belum hidup ya, baru disetar ya, indikasi ke situ. Oke, langkah selanjutnya ini saya sampaikan teman-teman ya, sekali lah seumur hidup ya, sekali seumur hidup teman-teman melakukan inilah untuk memastikan lebih yakinnya problemnya ya. Ya, tapi disclaimer ya, ini untuk teman-teman yang misalkan belum yakin silahkan diskusikan dulu lah dengan seniornya, dengan supervisornya ya. Ini dulu saya pernah menangani hal yang sama tapi bukan di unit ini ya, beda lagi dulu kalau nggak salah, aku lupa grader kalau nggak salah.
Jadi waktu itu senior saya udah tahu ini noselnya bermasalah, itu masih nosel ya, noselnya bermasalah nih. Dia ngebuka terus ini, dia cerita kan gitu. Jadi bisa jadi springnya itu ternyata setelah kita cek ada masalah lah ya. Kita buka, minimal kamu buka aja. Padahal senior saya udah tahu masalahnya. Cuma karena saya belum tahu, dia ngasih tahu ajaran seperti ini ya. Jadi bahasanya kamu harus yakin dilihat dengan mata kepala kamu sendiri ya. Jangan dilihat dari mata kepala orang lain. Karena mata orang lain menyampaikan lewat mulut kan. Nah, itu bisa berbeda. Jadi sekali-kali seumur hidup teman-teman kalau ada problem seperti ini, saya bilang lakukan ini. Teman-teman disconnect, lepas atau remove exhaust manifold. Exhaust manifold tahu kan? Yang exhaust yang mau ke turbo itu teman-teman lepas aja. Plek. Lepas, turbonya lepas juga nggak apa-apa. Satu set itu lepas. Plek. Sampai ke mufflernya Anda lepas lah. Ya, biar kelihatan langsung dari exhaust manifold apa ya? Ya exhaust ya, bukan manifoldnya, exhaustnya langsung dari silinder head kan ada exhaust tuh. Kita lepas, plek 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 plek. Nah, nanti perhatikan critical point-nya ya. Kalau misalnya di situ ada pipa lubricating turbo kan kelepas juga tuh. Ya pastikan teman-teman modifikasi pakai adapter ya. Jadi dimasukin lagi nanti ke engine. Karena kalau di PC200 kalau exhaust manifold yang kita lepas, turbonya ikut lepas teman-teman. Ya, emang nggak apa-apa bang? Ya nggak apa-apa. Kita kan mau memastikan ini teman-teman mau memastikan sekali lagi sekali seumur hidup lah. Biar teman-teman itu bisa ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu ya teman-teman. Caranya ini saya udah 15 tahun yang lalu digituin sama supervisor sama senior saya bangku. Ya sampai sekarang jadi oh iya ya. Kalau teman-teman nggak pernah melakukan ini ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi agak kurang gimana gitu ya. Silahkan, walaupun mungkin teman-teman bisa ngeliat dari video-video yang lain ya di YouTube, mungkin bisa cari lah caranya. Hati-hati nanti kalau pastikan pipa lubricatingnya yang untuk pelumasan turbo, kalau turbonya dilepas ya pasang adapter atau dibuntu. Tapi hati-hati kalau dibuntu itu dia 3 kilo, pastikan buntunya bagus ya, jangan sampai nanti muncrat gitu ya. Itu jangan sampai bocor lah, terserah mau dikasih pipa lagi, dimasukin lagi ke sistem atau dibuntu, pastikan pipa lubricatingnya tidak bocor. Kedua, kalau misalkan terpasang di turbonya itu kepasang cooling ya, cooling sistem yang ke radiator ya dibuntu saja dulu sementara, dibuntu ditutup dulu, kita lepas. Nah kemudian di situ teman-teman silakan, teman-teman mau start cranking atau teman-teman mau dihidupkan. Dulu saya pernah menangani seperti itu teman-teman. Jadi kita lepas intake manifold, lepas udah ketahuan yang basahnya mana. Ya, dulu itu saya lupa ada 2 silinder, entah 35 atau 36. Silindernya itu exhaust kelihatan tuh dari lubangnya yang exhaust, silinder headnya exhaustnya itu basah. Wah, Bang, ini basah, Bang. Ini basah, Bang. Ada gitu kan. Nah, itu berarti problemnya. Jadi kalau kita misalkan gini, kalau 6 silinder itu misalnya nomor 3 sama nomor 6. Berarti kan 1 2 3 6 ya. 3 sama 6. Berarti selain 36 aman kan? 1 2 4 5 aman, yang 4 itu. Berarti masalah 3 sama 6. Nah, kalau mau lebih yakin lagi, Bang, dulu hidupkan aja, Bang. Ya udah hidupkan aja, aman. Aman semua ya. Cek lagi nggak ada ini. Oke, kita hidupkan. Start, Bang. Itu kelihatan dengan jelas keluar dari exhaustnya itu asapnya dulu dari mana, Bang? Bus. Dari nomor 3 sama nomor 6 tuh keluar tuh. Putih, bus. Wah, ini. Cuma sayangnya dulu kita belum zaman video ya, teman-teman. Belum ada juga HP-nya, BlackBerry aja belum punya saya dulu ya. Itu sekali-kali lah gitu seumur hidup teman-teman ya. Tapi saya juga tidak menyarankan kalau teman-teman masih baru, masih takut, karena ini berbahaya ya levelnya. Jangan sampai teman-teman masih buka baut aja bingung. Ini buka bautnya ke kiri atau ke kanan gitu. Terus sudah melakukan ini, tentu kan tahapannya berbeda. Tapi kalau teman-teman ada seniornya di situ, kemudian Bang, aku pengen tahu sebenarnya keluarnya asapnya dari silinder berapa sih? Ya udah lepas aja kata seniornya. Berarti kan seniornya bagus. Biar kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri itu. Dibuka, dihidupkan, gereng, keluar nih. Seneng itu. Asli dulu. Aku itu dulu seneng banget tuh bisa ngelihat keluarnya itu. Oh ternyata di sini Pak keluarnya. Ya berarti nomor ini yang bermasalah, Kang. Oh gitu-gitu. Oke. Itu ya saran saya teman-teman, tapi silakan teman-teman bisa lakukan atau tidak, tetap koordinasi dengan seniornya ya lah di situ. Oke. Setelah itu ya udah indikasi injektor, ganti injektor teman-teman. Saran saya tetap bagaimanapun ganti injektor dengan yang genuine part. Ya, dan saran saya ganti semua. Permasalahan ini yang share ke saya hampir 80% injektornya itu adalah servisan.
Jadi udah sekian tahun unitnya, kemudian ada asap hitam, injektornya diservis, habis diservis dipasang, baru 3-4 hari problemnya gitu. Dia bilang itu injektor servisan, Pak. Ya saya tidak menyudutkan injektor servisan, ada yang memang profesional, ada yang bagus, ada Pak. Ya kebanyakan yang bagus-bagus itu peralatannya lengkap Pak, peralatannya tool-toolnya lengkap, itu ketutupin sama mereka yang karena semakin murah-murah gitu. Mereka toolnya seadanya, toolnya tuh bukan tool yang khusus untuk CRI Pak, mereka tool yang untuk nozzle yang dikocok begitu kan, dikasih injektor udah dikasih Poltek udah gitu Pak, murah Pak ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan yang servisan yang bagus ada gitu, tapi kalau saran saya udah pakai genuine part Pak. Jadi penyebabnya itu pertama karena servisan, kedua karena tidak genuine part itu. Terus ada 2 case ya, itu diakibatkan karena miss maintenance Pak, atau salah perawatan. Saya katakan salah perawatan karena apa? Pertama filternya tidak genuine, kedua adalah cara kita mengganti. Jadi menggantinya itu diisi ya, yang main filter itu diisi dengan solar baru dipasang. Nah, itu kan tidak baik ya. Terus selanjutnya ketika muncul error CA559, CA2249 engine drop, filternya dicuci Pak, dibersihan, kadang ditusuk gitu. Ya itulah teman-teman udah paham, ini udah kita bahas 3 tahun yang lalu udah kita bahas dalam mengenai cara perawatan ya. Pada akhirnya sih gini Pak, pada akhirnya saya cuma memberikan informasi kepada teman-teman mengikutin, monggo enggak ya enggak apa-apa. Saya enggak maksa Pak. Itu cuma minimal ya teman-teman ngerti lah. Jangan sampai yang lain itu tidak ada problem, kok di tempat teman-teman problem terus ini kok masuk kan gitu kan. Nah sekarang tuh kan owner ya atau pemilik perusahaan sudah bisa melihat bahwa mekanik itu bukan hanya bisa memperbaiki Pak, tapi bagaimana bisa merawat. Saya katakan di beberapa lokasi teman-teman saya di customer saya yang saya support, 5 tahun injektor masih aman Pak, 5 tahun turbocas masih aman Pak. Kok teman-teman tiap tahun ganti injektor ini? Ada. Saya katakan bla 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 bla. Nyata ya saya nggak tahu ya ada politik di situ. Tapi yang jelas poin saya menyampaikan apa yang saya ketahui, dan ini bukan dari saya tapi dari Komatsunya sendiri ya. Nah, jadi setelah diganti injektor normal itu, beberapa kasus itu kan ganti injektor normal. Terus ada juga yang bang ini aku bingung ya, karena ini baru diservis sama bos baru 3 hari, masa kita ngomong lagi. Ya udah gini aja bang, kalau di case-nya abang seperti itu, ini kan akan molor tarik saling menyalahkan. Dari pihak servisnya akan menyalahkan, oh mekaniknya nggak bisa pasang, salah pasang kali. Oh kita udah jelas Pak, ini datanya injektornya, pasti akan seperti itu. Cara yang paling mudah adalah teman-teman itu pakai injektor yang lain ya. Jadi di unit, kebanyakan di unit kan lebih dari 1 injektor. Jadi teman-teman kalau untuk PC 200, 210, 200 strip 8, 200, 210 strip 10 moce itu sama injektornya. Teman-teman pakai unit lain, tes 66-nya ditukar situ. Dan ini diketahui bos. Jangan lupa videokan, fotokan, itu penting ya sebagai eviden nanti ke bos. Nah, ada 1 case seperti itu. Udah ganti aja dengan unit yang itu Pak, pinjam dulu. Dipasang injektornya, yang rusak jangan usah dipasang yang rusak, jangan nanti ngerusak yang sana. Dipasang yang unit bagus injektor, normal aman bang, divideokan kirim ke owner. Saya bilang Pak udah mending beli injektor yang genuine, udah itu bener Pak, bukan apa-apa, saya kasihan ke sampean, ke mekanik Pak, capek Pak ya, capek yang kerjaan yang berulang-ulang tuh capek gitu. Dan pada akhirnya kan mempertanyakan, ini mekanik kita bisa nggak sih? Bukan mekaniknya Pak, Bapak beli partnya yang salah gitu. Jadi capek ke kita kan. Ya beberapa kasus seperti itu, saya kasihan juga teman-teman itu ya. Makanya saya bukakan lah itu. Oke, udah selesai. Jadi langkah pemeriksaan atau langkah penyebabnya dari beberapa case itu, pertama ya penggunaan part yang tidak genuine. Filter, khususnya filter baik itu additional filter, free filter, main filter itu tidak genuine. Kedua, disebabkan karena pada saat penggantian filter baru, filter solar gitu ya, itu teman-teman mengisi ya. Jadi itu tidak boleh. Ketiga adalah karena penggunaan sekali lagi injektor yang tidak genuine. Jadi ada 2 penyebab itu, injektor karena injektor servisan, 2 karena injektor yang tidak genuine. Oke, yang ketiga ya ini case-nya udah lama banget. Yang ketiga itu adalah karena salah dalam pemasangannya, tidak care ya. Jadi pemasangan injektor itu benar-benar harus clean, harus bersih teman-teman ya.
Jangan sampai teman-teman tangan teman-teman kotor, pipanya kotor, segala macam di situ kotor, dicuci, pipanya tuh dicuci, set, pasang lagi aja. Ya sama aja kan, tidak ada ketika teman-teman, maksudnya gini, injektor itu jangan dicuci di solar, langsung aja pasang. Pipanya juga gitu, kalau teman-teman cuci pipe-nya silakan, tapi usahakan disemprot dengan udah bertekanan supaya tidak ada kotoran. Kalau teman-teman cuci kan di wadah itu kan kotor tuh, terus dipasang, sama aja kotoran masuk ke injektor, ngeganjel lagi ya. Itu teman-teman, jadi dalam penanganannya harus ekstra clean, bersih lah. Seperti teman-teman kalau mau sunatan anak, kita mau nyunat anak ya, motong itu sunatan, itu kan clean kan, pisaunya clear, alat-alatnya clean kan, bersih gitu, nggak kotor kan. Coba kalau misalkan pisaunya ada karat, ada karat itu gimana ya, bener-bener kayak kita sedang mengoperasi kondisinya gitu teman-teman ya. Jadi bener-bener bersih lah, cepat juga gitu. Jangan sampai kita buka injektor ditaro, wah hujan badai masuk ya repot ya. Fungsi filter nggak ada guna dong waktu, karena dari awal kita masukkan aja itu udah kotor dari proses kita remove installnya teman-teman. Dari beberapa orang itu 7-8 orang yang ke saya, ada 8 orang yang ke saya setkan ini, 7 diantaranya udah selesai semua, tinggal satu ya. Problem satu itu saya blokir di WA saya, mohon maaf saya karena udah agak sangat ya apa ya bahasanya, udah jengah lah. Beberapa kali diskusi ke saya trouble, video pengukuran tidak ada, tidak lengkap gitu teman-teman. Ini udah kelar apa bang yang kemarin, oh bla bla, ada problem baru lagi, mana data videonya gitu, nggak dikirimkan ya. Ini pun juga gitu. Jadi problemnya awalnya nggak asap putih gini, problemnya cuma pada saat dia ngerelip, tiba-tiba muncul CA559 ya. Saya sudah arahkan, bang cek ini, ternyata dari salah penanganan dia akhirnya seperti ini tuh teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tidak ada maksud untuk mengajari teman-teman, mendikte teman-teman. Ini hanya saya bercerita lah ya. Ya mungkin cerita saya bisa berbeda dengan teman-teman. Sekali lagi di sini saya tidak bermaksud untuk menyarankan Anda mengganti part B, tapi memeriksa ya. Ketika kondisi teman-teman sama dengan kondisi saya, ya silahkan teman-teman lakukan penggantian. Jadi intinya jangan ada penggantian spare part sebelum ada analisa. Jangan ada analisa sebelum ada measurement. Jangan ada measurement sebelum ada problem ya. Ya kenapa? Karena tiba-tiba problem aja gitu. Ini sebenarnya gimana ya? Ada orang lah beberapa mungkin ya, kalau nggak problem alatnya ya nggak dapat cuan kan, nggak dapat uang ya. Ya itu beda lagi teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nyimak. Saya akhiri. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Sampai lupa nggak ngerokok. Wih, sampai 35 menit ini. 35 menit. Nah, slow.